Teman-teman dari channel Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya ditemani oleh Bang Jul. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang. Ada dua kasus viral dari dunia hukum kita dalam pekan ini. Ya. Yang pertama itu adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus perkara dari Partai Prima ya dengan KPU. Partai Prima menggugat Komisi Pemilihan Umum karena dianggap sebagai menghalang-halangi hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Gugatan dari Partai Prima itu diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun yang mengejutkan dari keputusan perkara itu adalah Pengadilan Jakarta Pusat memutuskan supaya pemilu itu ditunda. Dan keputusan ini menimbulkan reaksi yang sangat luas. Tidak hanya dari elit-elit partai politik, tetapi masyarakat sipil juga bereaksi terhadap keputusan itu, dan mereka mencurigai keputusan itu didorong oleh berbagai usaha yang tidak terlihat yang menginginkan supaya pemilu itu ditunda. Jadi yang mengherankan sebetulnya adalah gugatan Partai Prima terhadap KPU, ya, karena KPU membatalkan mereka untuk terlibat dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Tetapi keputusan pengadilan itu melebar jauh ya, sampai menunda pemilu. Padahal keputusan yang proporsional seharusnya meminta atau memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima. Jadi keputusan proporsionalnya harusnya begitu. Tetapi kita tidak tahu alasan apa di balik itu sehingga pengadilan negeri sampai keputusannya melebar jauh ya, menunda pemilu 2024. Dan kita semua terus harus mengkritisi kebijakan itu karena itu bertentangan dengan konstitusi kita. Ya. Itu berita viral yang pertama dari dunia pengadilan kita dalam pekan ini, Bang Jul. Lalu kemudian berita viral yang kedua berkaitan dengan jaringan narkoba sang jenderal. Nah, untuk berita yang kedua ini kita beri judul, Bang Jul, istri siri kejutan jaringan narkoba sang jenderal. Ya. Jadi istri siri, Bang. Abang tidak punya istri siri ya, karena yang pertama bukan jenderal, yang kedua bukan pengedar narkoba juga ya. Nah, teman-teman dari channel Asal Omong, kasus jaringan narkoba yang melibatkan Jenderal Bintang 2 namanya sudah viral, yaitu Teddy Minahasa dan beberapa perwira polisi lainnya ya telah sampai pada proses pengadilan. Jadi kami juga berani menyebut nama ini karena kasus ini sudah sampai dalam proses sidang di pengadilan. Ada banyak hal yang mengejutkan dalam proses pengadilan tersebut ya. Pertama, dari berbagai kesaksian yang disampaikan di hadapan para hakim, kita semua dapat menyaksikan ya bagaimana jaringan narkoba itu beroperasi dan apa peran para polisi dan agen-agen yang bekerjasama dengan polisi. Jadi dari proses persidangan itu kita dapat mengamati, kita dapat mengetahui apa peran dari pihak-pihak tersebut ya. Nah, kita semua mungkin bertanya di dalam hati atau dalam setiap percakapan atau opini kita, mengapa pembongkaran terhadap jaringan narkoba atau penangkapan terhadap para pengedarnya tidak mengurangi peredaran narkoba? Ya, jadi ya, kami tidak mengatakan jaringan narkoba itu berhenti, tetapi sekurang-kurangnya kan harus berkurang lah ya. Tetapi yang semua kita tahu bahwa jaringan narkoba itu, pengedaran itu semakin menjadi-jadi. Dan penjualannya itu, Bang, tidak hanya gram tapi kiloan. Itu luar biasa itu. Namun dari persidangan Jenderal Bintang 2 tersebut kita dapat mengetahui jawabannya. Ya. Mengapa pengedaran narkoba itu tidak berhenti?
dari sidang kasus itu terang benderang kita mengetahui jawabannya ya. Dari persidangan itu kita dapat menyimpulkan ya mungkin untuk sementara bahwa kita tidak dapat berharap secara total, jadi total ya pada para penegak hukum sudah, para polisi ya. Kita tidak tahu persis karena kita tidak tahu persis dan pasti mereka berada pada pihak yang mana. Apakah mereka berada pada pihak pengedar? Apakah mereka berada pada pihak masyarakat yang mengharapkan lingkungan hidup tanpa narkoba? Kita tidak tahu dengan pasti. Sekurang-kurangnya dari kasus itu. Sekurang-kurangnya dari kasus itu. Nah, kejutan yang kedua dalam sidang itu, Bang. Ini kejutan yang kedua, ya teman-teman asal omong. Ini kejutan yang kedua dalam sidangan narkoba itu adalah bahwa ternyata sang jenderal memiliki istri siri. Ya, istri siri, Bang. Nah, istri sirinya ini terlibat dalam peredaran narkoba. Jadi sang jenderal ini punya istri siri dan istri sirinya itu terlibat dalam peredaran narkoba. Jadi coba Bapak Bang Jul bayangkan ya, seperti apa nyamannya jaringan itu. Paling tidak ya teman-teman asal omong, inilah yang diakui oleh seorang terdakwa yang bernama Linda. Ya. Di hadapan para hakim dia mengatakan bahwa dia adalah istri siri sang jenderal dan sebagai istri siri mereka sering tidur bersama di atas kapal. Jadi kapal itu goyang-goyang, Bang. Goyang-goyang karena nggak ombak apa gimana ya? Ya. Ada ombaknya tapi ada tekanannya begitu. Sehingga gelombangnya makin tinggi gitu ya. Nah, Jenderal Teddy Minahasa tidak menyanggah secara tegas pengakuan tersebut. Ya. Tentu kita berharap dalam beberapa hari ke depan atau dalam proses selanjutnya sang jenderal dapat menyampaikan sanggahannya. Apakah itu benar atau tidak. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada sanggahan yang sungguh-sungguh tegas dari sang jenderal. Dia hanya mengatakan bahwa kalau benar kamu adalah istri saya, kurang lebih begitu. Dia mengatakan, mengapa kamu melibatkan saya dalam perkara ini? Ya. Secara tidak langsung, sebenarnya itu juga pengakuan ya, bahwa pernyataan seperti itu. Nah, pengakuan ini ya tentu saja mengejutkan kita semua. Itu mengejutkan karena bagaimana mungkin peredaran narkoba akan dapat berhenti? Ya. Kita semua berharap dan tentu juga percaya ya, kita semua berharap ya teman-teman sekalian, tidak boleh patah semangat, tidak boleh berhenti untuk berharap ya, bahwa sang jenderal dan para perwira yang tersangkut dalam persoalan tersebut itu hanyalah oknum. Dan keterlibatan mereka bukanlah bagian atau tidak menjadi budaya umum di dalam institusi itu. Kita percaya itu bahwa itu hanya kasuistik. Jadi sekali lagi teman-teman semua, kita percaya bahwa itu hanyalah kasuistik saja. Atau bahasa yang sering dipakai itu oknum. Ya. Mari kita tetap menyisihkan harapan dan kepercayaan bahwa tidak semua polisi seperti itu. Ya. Tentu masih banyak polisi yang cinta pada kesucian keluarga. Jadi ini sangat penting, ya, kesucian keluarga, karena begitu kita keluar dari rumah untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan kita, ingat baik-baik, kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap publik, tetapi kita turut menyalakan kesucian keluarga dalam setiap pekerjaan kita. Begitu. Karena ada istri, ada anak, ada suami di rumah yang menyertai perjalanan kita keluar dari rumah itu dengan doa dan cinta mereka. Jadi janganlah mengabaikan, janganlah meniadakan ya tentang kesucian keluarga itu. Nah, kita juga berharap bahwa masih begitu banyak polisi yang cinta pada moralitas masyarakat, moralitas publik. Masih banyak polisi juga yang cinta pada bangsa dan negara ini. Itu Bang, jadi ya kejutan-kejutan dari dunia pengadilan kita dalam pekan ini. Ya. Apa komentar Abang? Bang Pakar.
Bapak kan tidak bisa berbicara kalau berkaitan dengan istri siri. Dari kasus yang pertama, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa emang Republik Indonesia ini memang Republik rekayasa. Tidak sedang baik-baik saja ya. Ya, segala macam direkayasa. Kita boleh dari Sabang sampai Merauke meneguhkan negara kita negara hukum, ya kan? Tetapi keputusan hukum itu selalu dipengaruhi oleh kebijakan politik. Ya, sama dengan kasus ini, ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, itu sangat pengaruh oleh pusat. Apa urusannya dia ngurusin Penundaan pemilu itu ya. apa urusannya dia urusan pemilu itu kan ada KPU, badan yang ditentukan oleh negara aja bermasalah sebelum pemilu datang ke Bawaslu, ya. Loh ini jadi kalau kita mengatakan negara kita negara berdasarkan hukum, semua sama di depan hukum, kalau saya agak keliru. Negara kita diatur oleh kebijakan politik untuk rakyat kecil, ya kan? Ya. Negara kita ini negara hukum, itu untuk orang kecil kayak kita begini. Tapi yang menentukan hukumnya Nah, yang betul hukum ya itu tadi orang yang punya kepentingan. orang punya kepentingan, yang punya pengaruh kuat di dunia politik. Jadi memang agak susah bicara negara penuh dengan rekayasa dalam hal-hal yang seperti itulah. Banyak kepentingannya, ya kan? Kepentingannya. Banyak. Dan itu kasus pertama. Kasus yang kedua. Iya. Yang kedua, saya teringat kata bapak saya di kampung saya. Sekarang ini musim-musim hujan, Bang, di kampung, dan musim jagung. Di kebun itu banyak jagung, ya kan? Nah, suatu ketika kami di kebun itu, tikus itu masuk perangkap. Ada kalau di tempat saya itu ada namanya kita bahasa lokal itu cempe. Jadi Cempe ya, cempe. Cempe itu merangkap begini, di atasnya taruh batu. Cempe de Kolavo. Jadi suatu ketika tikus ini masuk, dia ngambil jagung, langsung dijepit jauhnya. Namanya tikus yang kena cempe. Bapak saya bilang, kenapa kamu tangkap? Oh iya, yang curi jagung kita. Bapak saya bilang, tikus tidak pernah tahu. Tikus tidak pernah mencuri ya? Ya, dia bilang tikus tidak pernah tahu. Dan anaknya juga tidak tahu kalau makan yang dia makan itu adalah hasil curian. Nah, itu artinya apa? Apakah manusia kita ini sama dengan tikus yang dia kasih makan? Yang tidak tahu mana istri, mana bukan istri, begitu ya, Bang? Ya. Atau? Itu persoalannya. Ya, itu kata orang tua saya. Tikus tidak tahu. Dia makan dan dia memberi makan anaknya itu dari jagung curian, dia hanya tahu bahwa dia makan. Nah ini problem kayak seperti kasus narkoba kita ini. Ini sangat repot. Emang kita mau, yang menjadi persoalannya begini, Bung. Kalau yang pangkat-pangkat rendah mungkin cara berpikirnya. Ya. Oke lah. Nah, ini orang Bintang 2. bintang 2. Bintang itu kan berkaitan dengan cahaya, Bung. Ya, karena dia menerangi jalan, Bung. Itu cara berpikir bagaimana? Aja mungkin ya benar kata bapak saya. Dia tidak tahu barang haram itu yang dia makan, itu dia kasih makan anak istrinya. Dia mungkin itu dia pakai untuk menyogok orang, untuk menaikkan pangkatnya juga, dia tidak tahu. Tetapi semua orang yang tidak tahu, tikus. Nah, itu. Jadi tikus tidak pernah tahu bahwa jagung yang dia makan itu hasil curian. Dia tidak pernah tahu itu. Nah, sama seperti kasus narkoba kita ini. Setiap hari kita dengar, kita baca di koran, penangkapan, penggerbekan, tapi besok berkembang lagi. Tidak pernah bilang tidak ada tangkapan. Marah nangkap hari ini, besok banyak lagi, tangkap lagi. Ya, berkembang lagi itu. Yang ada malah seperti tadi. Barang buktinya malah hilang. Ya kan? Nah, ini persoalan besar di bangsa kita, tapi saran saya mungkin sebagai rakyat biasa kepada pemerintah atau kepada Kapolri, kalau boleh bikin badan independen lah seperti KPK khusus menangani korupsi, dan kalau ini badan khusus menangani narkoba ini independen, jangan kayak BNN taruh lagi di situ bintang 3. Belum lagi di Mabes Polri masih ada juga yang bagian narkotikanya. Jadi campur aduk ya? Campur aduk, akhirnya sesama polisi baku tembak juga.
baku makan. baku makan juga ya, karena sama-sama pahamnya sama, ya kan? Bahwa tikus tidak pernah tahu bahwa jambu yang dimakan itu adalah curian. Nah itu kasusnya. Nah ini dunia narkoba ini seperti ini. Udah tahu jelas-jelas itu haram. Tapi kok bintang 2 bermain di barang haram itu kan? Bagaimana ya cara berpikirnya kita sebagai rakyat biasa ini? Jadi bingung juga, Bu. Ya kan? Bukan tidak mungkin kalau nggak terbongkar, orang ini bisa naik bintang 3, Pak. Kalau tidak terbongkar ya. Ternyata, nah itulah susah untuk menjelaskan. Cuma itu dari sarannya, kalau udahlah, kalau boleh narkotika itu bikin badan independen seperti KPK lah. Nah itu. Ya, teman-teman, channel Asal Olomong, kita tutupi diskusi kita atau bincang-bincang kita tentang topik ini dengan satu kalimat dari Bang Pakar kita, bahwa kalau kita tidak bisa membedakan mana barang haram, mana barang halal, kita adalah tikus. Salam dan sampai jumpa dengan kami pada topik Sampai jumpa. berikutnya.